وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Beberapa faedah dalam masalah seputar sutroh. Ada tuh. Silakan Mas, pertanyaannya ditulis Mas. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditulis, bisa di kolom chat Instagram atau kemudian di kolom chat apa namanya Zoom. Silakan. Beberapa faedah yang pertama, adakah perbedaan antara sutroh di bangunan dan di tanah lapang? Tidak ada. Imam As-Syaukani berkata, ketahuilah bahwa zahir hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara tanah lapang dan bangunan. Ya, jadi sama aja ya. Hanya kalau kamu di lapangan, kemudian bisa pakai sutroh. Nah, sutrohnya apa? Ya, tadi itu sebuah benda, atau kalau misal kayak sholat-sholat di lapangan ya pasti sholatnya sholat id ya. Sholat id itu nggak ada sholat sunnah ya. Nggak ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, nggak ada. Sholat tahiyatul masjid ya nggak ada. Tapi bisa jadi kamu safar, kemudian misal kamu naik gunung gitu kan, kemudian kamu sholat di tanah yang lapang, gitu. Disitulah kamu butuh sutroh, bisa batu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bila merasa aman tidak ada yang akan lewat di depannya, tetaplah bersutroh. Apakah tetap bersutroh? Imam As-Safarini rahimahullah berkata, ketahuilah bahwasanya disunahkan bersutroh dalam sholat dengan kesepakatan ulama, sekalipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat. Jadi misalpun nggak ada orang lewat ya tetap pakai sutroh. Karena yang namanya orang lewat ini kan nggak bisa diduga ya, nggak bisa diduga. Misal kamu sholat tiba-tiba ada anjing lari gitu kan. Nah, kalau anjing lari pas kamu dan antara kamu dan sutroh ya batal. Tapi kalau larinya di setelah sutroh, aman. Kemudian yang ketiga, apakah apabila bersutroh dengan orang atau hewan lalu dia pergi, ya, bolehkah berjalan mendekati sutroh tersebut? Dan sutrohnya temannya di depannya, tapi kan nggak dikasih tahu temannya geser. Boleh nggak kita ngikuti? Maka jawabannya boleh berdasarkan umum hadis dan didukung oleh beberapa asar dari salaf. Kecuali apabila membutuhkan gerakan yang banyak. Artinya kalau dia perginya jauh, nggak usah diikuti. Kamu gesernya ke tempat atau ke dinding atau ke benda yang bisa kamu jadikan sutroh. Jadi misalnya ya, kamu ya teman duduk di situ, kamu jadikan sutrohnya kamu nggak ngomong. Terus sebelahnya ada dinding gitu, atau sebelahnya ada tiang gitu. Nah begitu orangnya pergi, kamu geser ke tiang gitu. Tetap kita harus berjalan untuk mencari sutroh. Tapi kalau kemudian dinding nggak ada, tiang nggak ada, terus kemudian orangnya pergi jauh gitu, terus di depan kita ini ada tas misalnya gitu. Nah tas ini kamu majukan di depan untuk jadikan sutroh, kamu sholat di belakang tas itu. Kemudian maka cukup dia berdiri di tempatnya dan mencegah orang lewat semampunya. Inilah yang dipilih oleh Imam Malik, Ibnu Rus dan juga Syekh Al-Albani. Artinya kalau benar-benar tas yo nggak ada, semuanya nggak ada, maka ya cukup kamu berdiri di situ, ya nggak usah pakai sutroh, lanjutkan sholatmu. Dan direncanakan lebih matang lagi ke depannya kalau ada kondisi-kondisi seperti itu agar tidak terlewati. Kemudian yang keempat, bagaimana apabila di Masjid Haram, apakah tetap disyaratkan sutroh? Jawabannya ya, tidak ada perbedaan. Apakah bahkan telah sahih dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abi Aufah bahwasanya Rasulullah SAW tatkala umrah dan tawaf di Ka'bah dan sholat di belakang makam Ibrahim, maksudnya 2 rakaat, dan bersamanya ada orang yang menjadi sutroh untuknya. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kecuali kalau memang dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah astata'tum. Jadi di belakang makam Ibrahim itu kadang penuh banget. Kanggo sutroh ya tetap aja terus samblok-samblok. Tetap aja kesampar-sampar orang ya sudah kalau udah kayak gitu. Nggak bisa. Yang kelima, bolehkah melewati orang yang sedang sholat? Tidak boleh. Jadi orang yang sholat nggak boleh kita lewati. Bahkan itu termasuk dosa besar yang diancam oleh Nabi SAW dalam sabdanya, lau ya'lamu almaru baina yadil musolli. Kalau tahu nih orang-orang yang sholat di depan orang yang sholat, mada alaihi, apa yang akan dia dapatkan? Lakana ayyakifa arba'ina khairan min ayyamurra baina yadih. Maka dia berdiri selama 40. Ini tahunnya pun juga tambahan ya. Artinya kalau dalam kita baca dalilnya nggak ada kata tahunnya. Berdiri selama 40 itu lebih baik daripada melewati orang sholat. Jadi ada ulama yang berpendapat 40 tahun, ada yang berpendapat 40 hari. Ngadeg dulu becek timbang ya melewati orang yang sholat. Jadi di sini umum, baik orang sholat tersebut memakai sutroh atau tidak, sholat sunnah atau wajib, di bangunan atau tanah lapang, di tanah suci atau di luar tanah suci. Maka hendaknya ini diperhatikan dan tidak disepelekan. Adapun melewati makmum yang sedang sholat berjamaah bersama imam, maka hukumnya boleh berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Jadi kalau kamu di tengah-tengah sholat, di tengah shaf, dan kamu kebelet, maka kamu boleh langsung minggir melipir, nggak apa-apa. Mau
memperhatikan tempat jalanmu, karena ada sebagian jamaah itu yang naruh kacamata, handphone itu di depannya, kadang kepidak itu. Makanya kalau orang yang belum pernah ke Masjid Haram itu dia akan mendapati seringnya orang lewat di depan orang sholat ketika berjamaah, karena ya namanya jamaah segitu banyak mesti ya mau kebelet toh gitu. Nah karena kebiasaan ini Indonesia softnya itu sedikit, misal kayak saya pakai kacamata taruh tuh di depan tempat kepidak gitu. Maka nanti kalau kamu ke Haram dan kamu bawa handphone atau bawa apa namanya kacamata gitu, maka itu kantongi gitu atau diselempit kayak di sini loh, di baju, jangan taruh di depan karena nanti orang lewat tuh banyak yang khususnya yang kebelet-kebelet itu ya tidak. Nanti kalau kamu apalagi sampai sana bawa kacamata cuma satu gitu, terus ngonoran di cadangan duit itu tuku gitu, nah akhirnya malah gerayang-gerayang setelahnya nggak tahu jalan, apalagi kalau minusnya banyak. Adapun melewati makmum yang sedang sholat berjamaah bersama imam, maka hukumnya boleh berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Namun sekalipun demikian, apabila seorang mendapatkan peluang untuk tidak lewat, maka itu lebih baik karena sedikit banyak hal itu pasti mengganggu kekhusyuan sholat orang. Ya, artinya kalau nggak mendesak ya jangan. Tapi ada orang yang aku kalau melewati jamaah ini kan dosa. Padahal itu jamaah yang dilewati ini kan bukan imamnya gitu loh. Akhirnya diempet, nah, akhirnya bocor malah belambang di situ. Nah ini hal yang keliru ya. Harusnya tetap aja. Jadi kalau kamu lagi bawa anak kecil ya, terus ngomongnya abi pipis gitu, ya udah batalin sholatnya, antar anaknya kencing, jangan usik usik nanti dulu. Apalagi sampai berpikir yang lewati wong sholat kemudian dosa, padahal yang dilewati itu makmum ya. Ini ya keliru ya. Tetap bawa anakmu walaupun yang kebelet anakmu daripada bocor di situ akhirnya ganggu yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.